Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya masih ingin mengungkap hal-hal terkait dengan kasus ijazah Jokowi ya. Dengan niat ingin menjaga teman-teman supaya jangan ikut-ikutan memfitnah ya. Jadi fitnah itu jahat ya. Kita harus sadari itu. Jangan kita larut dan ikut-ikut memfitnah sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya. Itu yang penting ya. Nah, video ini saya beri judul, masihkah kita percaya pada Roy Suryo CS? Ya, kita tahu kemarin Rismon bilang Jokowi itu 9.000% palsu karena fontnya Times New Roman itu belum ada di tahun itu. Tapi kan ternyata font Times New Roman itu sudah ada, diciptakan 1932. Dan semua ijazah-ijazah di UGM itu ya fontnya Times New Roman, termasuk ijazah saya yang lulusnya bareng sama Jokowi. Jadi itu terbantahkan. Kemudian isu kacamata. Kok pakai kacamata? Ternyata ada foto-foto Jokowi zaman dulu memang pakai kacamata. Teman-temannya sendiri bilang memang waktu kuliah dia pakai kacamata. Terus muncul lagi isu nggak mungkin SMA-nya tuh SMA 6, SMP-nya tuh SMPP. SMA 6 berubah SMA 6 baru tahun 1985. Jadi itu palsu ijazahnya. Ternyata teman-temannya semua ngumpul ya, semuanya memang ijazahnya capnya pakai SMA 6 karena memang dirancang SMPP itu nanti akan jadi SMA Negeri 6. Bahkan di plang namanya sekolahnya juga menyebutkan. Jadi saya itu heran ya, orang akademis seperti Roy Suryo ini kok tidak cek-recek dulu ya. Begitu ada menemukan sesuatu langsung disuarakan yang belum tentu kebenarannya. Kemudian juga contoh lagi, teman saya memposting kapal yang mengangkut nikel, itu namanya JKW, dan satu lagi nama Iriana. Nah, dia berusaha membuat saya membenci Jokowi ya. Jokowi berbisnis. Saya sekali lihat aja sudah ini tidak logis ya. Kalau memang Jokowi berbisnis pasti namanya nggak akan saya sebut-sebut, disembunyikan. Tapi karena dia pengen ini suatu pembenaran, inilah kita, karena kita benci Jokowi, apapun yang menarasikan Jokowi itu jelek, salah, maka kita ingin itu menjadi kebenaran. Itu namanya pembenaran ya. Saya ingin teman-teman objektif aja ya. Jangan tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa. Kemudian lagi-lagi respon, nggak mungkin Jokowi KKN di situ, tuh desanya belum dibentuk itu. Nggak ada desa itu, baru dibentuk tahun 2000-an. Tapi kemarin saya lihat videonya Rismon sendiri sama tim TPUA mendatangi desa itu, yaitu kecamatan Wonosebo Laut lah istilahnya. Kemudian desanya itu ke Toyan ya, desa Ketoyan, di desa kepala desanya berdialog, berdiskusi, dan mereka mendapati kenyataan bahwa dia memang kakaknya di situ. Memang Jokowi ada di situ. Bahkan seorang warga situ pernah ngantar Jokowi ke Solo. Jadi saya nggak tahu nanti akan mengklarifikasi seperti apa Rismon, karena ada di situ, videonya juga ada di situ Rismon itu sama tim TPUA, dan dialognya bagus, mereka baik-baik, bertanya baik-baik dan dijawab dengan jujur apa adanya dengan kepala desa itu. Saya kira ini nah, artinya memang Rismon belum yakin ya, dia berharap nggak kenal, nggak ada KKN itu, tapi ternyata sebaliknya, tidak seperti yang diharapkan. Kemudian lagi Roy Suryo bilang, wah itu pengumuman di KR itu pasti rekayasa itu pasti dibuat baru lagi karena kata puasa itu nggak ada di KR, harusnya pasa. Ya mari saya pengen dengar klarifikasi KR itu, pasti bisa diklarifikasi. Saya masih open ini.
Bisa jadi Roy Suryo benar. Mari kita lihat bersama-sama, kita saksikan bersama-sama penjelasan dari KR. Kemudian ada lagi teman saya ketemu bilang dia yakin betul Jokowi itu DO ya, dan kemudian dibantu oleh Pratikno, sehingga kenapa Pratikno dekat sekali karena bisa membantu menyelesaikan administrasi yang yang belum ada, supaya dia betul-betul bisa diyakini bahwa dia lulus, padahal dia DO. Saya terus terang ya masih tanda tanya, karena setahun setelah itu, tahun 86 itu Jokowi kerja di Aceh Kerap, pabrik kertas. Rasanya nggak mungkin dia bisa kerja di pabrik kertas kalau ijazahnya nggak ada, kalau dia nggak lulus. Ya itu aja saya. Tapi ya monggo, kalau memang betul DO, saya pengen bukti yang benar ya, bukan kata ini kata itu, bukan merangkai-rangkai, bukan mencocok-cocokkan ya. Saya ingin nasihat saya, jangan memfitnah, jangan mengungkap sesuatu yang belum yakin kebenarannya hanya karena kita benci ya. Karena dengar dari itu, karena kita benci ya kita suarakan, itu kita ikut berdosa. Itu aja yang saya katakan ke teman-teman. Jadi masihkah kita percaya pada Roy Suryo CS? Tanya pada rumput yang bergoyang, atau tanya pada hati kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.